pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, fasilitasi perusahaan FT Udinus ciptakan robot AGV Kaibo. Baik, Mas Arga, kita lanjutkan nih. Sebenarnya apa sih yang mendasari prodi teknik elektronik untuk membuat robot AGV? Gitu. Oh ya, yang mendasari dulu awalnya ada tawaran dari PT Globalindo untuk sebenarnya ada banyak proyek yang ditawarkan, ada proyek untuk mesinnya. Ada proyek untuk beberapa robot lain juga, tapi akhirnya dari FT Udinus yang menerima untuk proyek AGV-nya karena robot AGV ini lebih banyak membantu di industri tersebut karena bisa mengurangi kinerja banyak karyawan juga untuk menggantikannya. Oke, kayak tadi ya Mas yang nganter-nganter tadi biasanya manusia gitu ya, capek ya keliling-keliling terus tiap sehari full mungkin ya keliling-keliling terus, digantikan dengan robot AGV Kaibo ini seperti itu. Baik Pak Herudi, berarti kan kerjasama tadi ya Pak ya, kerjasama antara FT Udinus dan juga PT Globalindo Intimates gitu Pak. Ini kalau boleh tahu kapan Pak dilakukan kerjasamanya? Kerjasama sudah kita lakukan sejak tahun yang lalu dan mereka sangat antusias untuk melanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya ya. Jadi termasuk untuk penelitian tahun 2022 ini mereka langsung mensupport ya dengan pendanaan juga gitu ya. Jadi kerjasamanya tidak hanya untuk robot saja, tetapi juga pemagangan. Berarti ini secara garis besar isi kerjasamanya apa saja nih Pak? Kerjasamanya sebenarnya karena kami core-nya adalah di pendidikan, tentunya ada 3 hal ya yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu pendidikan ya. Dari sisi pendidikan seperti tadi kami sampaikan, mahasiswa kami magang di sana, magang industri, kemudian kerja praktek, membuat TA kami namanya capstone design ya. Capstone design itu menghasilkan sebuah produk yang memang harus bisa dipakai gitu oleh industri gitu. Nah, kemudian ada dosen yang bisa magang, yang harus mengerahkan keilmuannya gitu kan. Berarti tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen juga ya Pak yang magang ya? Betul. Kemudian yang penting adalah kurikulum. Jadi kurikulum kami memang nanti harus banyak juga memberikan muatan-muatan agar dosen dan mahasiswa memiliki experiential learning ya. Jadi pengalaman untuk kemudian mengamalkan ilmunya di instansi atau industri yang membutuhkan gitu. Baik. Jadi garis besar kerjasama seperti itu ya Bapak ini. Berarti tidak hanya untuk mahasiswa tapi juga untuk para dosennya juga seperti itu. Baik. Nah, ini apakah kerjasama tersebut nih Pak akan berlanjut nih dengan merancang berbagai alat mungkin yang dibutuhkan bagi perusahaan mereka? Tadi disampaikan Pak Arga, memang sebenarnya banyak sekali proyek ya. Misalnya untuk mendeteksi defect atau kerusakan dari produk itu bisa kita lakukan ya dengan robot, diperkuat dengan kecerdasan buatan, sebenarnya bisa. Kemudian apalagi Pak Ari, banyak ya, ada 5 proyek ya. Tahun ini kan kita juga sudah ditawarin lagi sekitar 7 ya kemarin ya. Ada juga robot juga untuk membuat sistem IoT-nya mereka. Terus kemudian juga tentang energi solar cell di mereka juga. Nah, ini kita sudah tawarkan itu ke beberapa judul ini ditawarkan untuk mahasiswa supaya nanti yang mengambil capstone design silahkan mau ada yang mengambil atau tidak. Berarti sebenarnya proyeknya sudah banyak ya Pak ini ya Pak ya untuk kedepannya gitu ya. Sudah di list nih berarti Pak. Kita tuh kehabisan sumber daya terus terang aja. Terlalu banyak proyek yang harus kita handle. Makanya sebenarnya kami mengundang teman-teman dari SMA, SMK untuk kemudian kita bisa riset bareng ya, bisa menjadi tempat kita untuk magang gitu kan. Nah, ini yang tentunya akan membangun ekosistem kita menjadi lebih baik. Jadi hal yang seperti ini ternyata industri itu kan sangat banyak proyek-proyek yang harus kita selesaikan, teknologi yang kita ada. Nah, ini membuktikan bahwa kita itu butuh, Indonesia itu butuh talent-talent yang memang support untuk teknologi. Teknologi, betul. Seperti itu. Nah, kan ke depan kan masa kita harus bergantung ke luar negeri terus ya. Betul. Buat ini import luar negeri. Nah, kita ini sebenarnya kan bisa. Nah, kita harus bisa mengundang itu ya teman-teman adik-adik SMA atau SMK itu meningkatkan lagi bahwa membangun teknologi kita.
Oke, Seperti berarti keren juga nih Pak ya, Pak. Berarti dari SMK gitu sederajat, kemudian dari perguruan tingginya Iya. kolaborasi dengan dunia industri seperti itu. Kalau boleh kami menyampaikan pengumuman, nggih, jadi dalam rangka mengembangkan talent-talent yang bisa muncul dari SMA maupun SMK, kami merencanakan sudah membuka malah Sudah membuka, Mas. workshop untuk robotika. Oke, workshop robotika. Ya, dibuka pendaftaran sampai dengan akhir April ini, di mana dibentar kami lagi nih, berikan Pak. workshop secara gratis dan juga nanti pada ujungnya akan ada sebuah lomba ya Pak. Iya. Lomba yang nanti bisa berhadiah jutaan lah ya. Nanti Luar biasa. lumayan lah ini untuk juga untuk portofolio dari Betul, anak-anak. yang penting gitu ya. workshopnya tadi Pak, Ji. mana gratis ilmunya ya Pak ya. Betul, yang sudah melakukan workshop itu SMA Loyola. Oke, Kemarin SMA Loyola. TV-ku nggak sempat liput ya. Iya kayaknya Pak, di SMA Loyola ya Pak Iya, ya. betul. Oke, berarti ini masih dibuka untuk workshopnya sendiri, berarti dibuka untuk umum juga gitu ya Pak ya? Iya. Jadi rencananya kan gini, karena kami melihat bahwa engineering tadi disampaikan oleh Pak Ari itu adalah pilar industri. Kita tahu bahwa negara-negara maju ya, Jepang, Korea, Taiwan, China itu engineering itu mengambil peran yang sangat penting gitu ya. Peran penting pilar gitu, yang sangat penting penting. untuk kemudian bakatnya, talentnya itu dikembangkan gitu. Nah, kita melihat bahwa ini adalah satu, mohon maaf, kelemahan kita gitu ya. Sepertinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk membenahi gitu ya Pak ya. Ini untuk Mbak menjadi Nadia lebih dari Ilkom ya. baik. Iya Bapak. Kemarin tetangga saya SMK daftarnya ke Ilkom. Oke. Kenapa nggak ke engineering gitu loh? Padahal potensi dari engineering itu luar biasa. Gitu. Oke, mungkin dikiranya aduh engineering tuh susah gitu Pak, mungkin berat, tapi Ya. itu yang salah satu menjadi pilar untuk memajukan bangsa ya Pak ya, di Betul, engineering iya. itu. Oke, Iya, baik. baik. Salah satunya ini proyeknya robot AGV Kaibo ini. Oke. Ini satu lagi Mbak sebelum Apa nih, di Pak? pertanyaan. Kita juga punya tagline yang menjadi ciri khas kami. Apa itu Pak? Tagline dari Fakultas Teknik kan tadi kan katanya Fakultas Teknik itu pusing mumet Iya, gitu ya. betul, betul. Betul sih Pak. Iya. Kebanyakan sepertinya di luar berpikiran seperti itu Oh Pak. iya gitu loh. Padahal pada saat kita membuat sesuatu seperti tadi robot, mahasiswa itu kan naik-naik gitu kadang-kadang naik ke robotnya itu sambil ketawa-tawa dan sebagainya. Dan puas ya dia menghasilkan robot itu. Kita tagline-nya adalah asik berkreasi, wujudkan mimpi. Asik berkreasi, Iya. wujudkan mimpi. Kita tonjolkan yang asik-asiknya gitu loh. Iya, tapi asik, emang Asik ada gitu asiknya loh, Pak, iya. asik seru gitu ya Seru Pak ya, gitu. bikin robot, Iya. bisa menciptakan sesuatu gitu, Betul, ikut andil iya. dalam memajukan bangsa gitu ya Betul, Pak ya. iya. Luar biasa. Paling apa itu Mbak? Pada saat kita ada problem, atau orang problem, terus kita bisa solve itu ya, Iya. itu rasanya puas sekali. Asik Mbak. ya. Seneng ya Pak ya, Senang bisa solve the problem Ya, gitu. ya, Pak mau ya. menyelesaikan masalah untuk mereka tuh, wah kita senang. Itu asiknya di situ. Asiknya di situ, itu salah satu asiknya menyelesaikan masalah itu jadi asik Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Betul. Oke, baik, ini kalau terkait dengan robot AGV Kaibo ini, untuk cara kerjanya ini seperti apa nih Mas Argas? Kerja secara umumnya seperti apa? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.